Nina, biasa dipanggil Acil. Hari ini sudah pukul jam 3, kita mau latihan akrobatik, tapi nggak di hall nih. Ini di sekitaran lingkungan rumahku. Ikutin aku ya teman-teman. Aku tinggal di sebuah gang kecil. Di kiri dan kanan, rumah-rumah berdiri sangat dekat. Ayo ikutin guys. Ikut latihan lah. Nah, itu dia anak-anak udah kumpul. Halo Kak. Halo Cil. Halo. Ayo, kita mulai latihan yuk. Ayo. Indo Salto, mari kita salto. Untuk sebagian orang, gang ini mungkin hanya jalan sempit di tengah rumah-rumah warga. Tapi, buatku dan teman-temanku, gang ini adalah tempat kami bermain sekaligus tempat kami berlatih. Walaupun kalau ada motor lewat, kami biasanya harus menepi dulu. Kami berlari, melompat, dan mencoba berbagai gerakan akrobatik. Awalnya kami jatuh, kadang juga gagal, tapi kami selalu mencoba lagi. Di gang kecil inilah aku pertama kali belajar melakukan salto. Awalnya aku takut, tapi teman-teman dan Kak Yoga selalu menyemangati. Siapa sangka dari gang sekecil ini aku bisa belajar banyak hal. Tentang keberanian, tentang persahabatan, dan tentang mimpi. Teman-teman, ini dia tempat latihan aku. Walaupun bukan di hall, tapi seru. Iya Kak? Yoi. Lihat ya. Aku ingin terus berlatih dan menjadi atlet yang hebat suatu hari nanti. Aku Acil, dan ini adalah ceritaku dari gang kecil. Ayo teman-teman, sebelum latihan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa kosong. Mari kita latihan. Indo Salto, mari kita salto. Setiap sore setelah pulang sekolah, kami berkumpul di sini. Inilah tempat latihan kami, sebuah gang di antara rumah-rumah berdempetan. Tapi dari sinilah semuanya dimulai. Semua berawal dari seorang pemuda di lingkungan ini yang akrab kami panggil Kak Yoga. Sudah dari lama Kak Yoga menyukai olahraga akrobatik dan gerakan salto. Ia belajar secara mandiri juga waktu itu. Katanya, sudah dari sekolah menengah pertama, dia mulai mengajari teman-temannya. Mencoba berbagai gerakan dengan penuh keberanian. Tapi, bagi Kak Yoga, akrobatik bukan tentang kemampuan melompat atau melakukan salto. Olahraga ini adalah cara untuk menyalurkan energi kami ke kegiatan yang positif. Aku memang sudah lama suka melihat adegan akrobatik. Biasanya aku menontonnya di film-film action. Seperti film yang dibintangi Jet Li atau Jackie Chan. Sampai suatu hari, aku melihat Kak Yoga sedang latihan akrobatik di gang ini. Dari situ, aku jadi penasaran. Dan sejak saat itu, aku mulai tertarik untuk ikut berlatih juga. Awalnya yang latihan hanya beberapa teman saja.
sedikit demi sedikit semakin banyak teman yang bergabung. Sekarang kalau di hari Sabtu dan Minggu bisa 15-20 teman-teman yang latihan. Di sini kami belajar berbagai macam gerakan akrobatik, mulai dari tendangan, gerakan koreo fighting, hingga teknik dari olahraga capoeira. Kita juga diajarkan gerakan breakdance, serta berbagai skill dasar gymnastics. Tidak ada fasilitas khusus, yang ada hanya lantai gang, semangat yang besar, dan bimbingan dari Kak Yoga. Latihan di gang sempit tentu tidak selalu mudah. Awal-awal, Kak Yoga tidak diterima baik oleh tetangga. Ruang yang terbatas, tapi justru dari keterbatasan itulah kami belajar untuk lebih fokus, lebih disiplin, dan saling menjaga satu sama lain. Latihan yang kami lakukan di gang ini ternyata juga mendapat perhatian dari banyak orang. Bahkan mendapat apresiasi dari Federasi Gimnastik Indonesia atau yang biasa disingkat FGI. Dari sana kami mendapat dukungan berupa matras latihan dan juga kesempatan mengikuti pelatihan secara gratis. Menurut para pelatih dari FGI, gerakan akrobatik yang aku dan teman-teman lakukan sudah terlihat cukup rapi. Bahkan, kami juga punya kesempatan untuk mengikuti Indonesian Open Gymnastic Championship. Doakan kami ya teman-teman. Sudah sekitar 2-3 tahun aku berlatih di sini. Dan setiap berhasil melakukan satu gerakan baru, rasanya senang sekali. Dari latihan yang terus kami lakukan ini, sedikit demi sedikit, kemampuan kami pun berkembang. Tanpa kami sadari, bakat yang kami miliki pun mulai terbentuk dan semakin terasah. Oke, 3 dari kalian ini, si Acil, Catherine, sama Adele, udah mulai intensif untuk latihan gimnastik. Jadi kalian harus lebih giat lagi berlatih. Teman-teman yang lainnya juga jangan takut, jangan khawatir, kalian harus lebih semangat lagi latihan. Mungkin aja kalian bisa ikut di prestasi lain, kayak mungkin bela diri dan lainnya. Gang sempit ini mungkin terlihat biasa untuk orang lain. Tapi buatku, Kak Yoga, dan teman-teman, tempat ini adalah awal dari perjalanan yang luar biasa. Disinilah mimpi-mimpi kami mulai dilatih, satu lompatan demi satu lompatan. Oke, hari ini kita latihannya cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi nanti malam. Wow. Jumpa sampai. Makasih ya Kak. Pulang Kak. Ya. Teman-teman, aku udah selesai nih latihannya. Aku mau nunjukin prestasi aku. Ayo ikut ke rumah aku. Assalamualaikum. Salam. Mak, tolong ngambilin piagam aku, Mak. Ini buat ngasih tahu ke teman-teman aku. Oke nih teman-teman, aku dapat piagam 2 sertifikat sama 5 medali. Ini aku ceritain ya dari mana dulu aku lombanya. Jadi yang pertama itu aku kemarin ikut tricking battle dan aku juara 1. Nah aku ikutan lagi nih karena mungkin aku suka kali ya, aku ikutan lagi dan juara 1 lagi. Aku tidak menyangka, padahal untuk kompetisi ini aku hanya latihan selama 1 bulan. Yang ngajar waktu itu Coach Fai sama Coach Yo, sama Coach Fawas juga. Aku senang karena aku nggak bakal nyangka kalau aku bisa juara. Karena waktu itu aku berpikiran kayak aku nggak mungkin juara, soalnya kan aku baru 1 bulan latihan. Yang ini. Yang ini tuh waktu itu Indonesia Tricking Battle Junior, Indonesia Tricking Gathering. Jadi perkumpulan antara sesama tricking. Jadi banyak dari Malaysia, Singapura, gitu-gitu. Dari luar negeri juga ada. Semua itu tentu membuatku sangat senang dan bangga. Karena semua pencapaian itu tidak kami dapatkan dari tempat latihan yang besar atau fasilitas olahraga yang lengkap.
Aku dan teman-teman justru berlatih di tempat yang sangat sederhana. Tapi disinilah mimpi-mimpi besar kami mulai dilatih setiap hari. Everyone line up. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini, wah lengkap sekali hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari Selain ini, latihan akrobatik, aku juga tetap menjalani kegiatan sekolah seperti anak-anak lainnya. Sekarang aku duduk di kelas 1 SMP. Tapi sekolahku sedikit berbeda dari sekolah pada umumnya. Aku belajar di Sanggar Kegiatan Belajar 17. Ini adalah sekolah kesetaraan, tapi tetap termasuk sekolah negeri juga. lihat dulu. Kita masuk Di bab sini baru, aku dan teman-teman belajar seperti di sekolah lainnya. Ada pelajaran, ada guru, Halo. dan tentu saja ada banyak hal baru yang kami pelajari setiap hari. Nggak ada. Orang pertama ini seperti apa? Gitu ya? Di sekolah, aku juga dikenal sebagai murid yang cukup aktif. Bagiku, belajar itu juga harus berani. Makanya, kalau diminta maju ke depan, siapa takut? Yang ada di sini ke Rafa. Berarti halo Rafa. Halo Rafa, apa kabar? Oke, silakan duduk. Yang membuatku semakin semangat, Kak Yoga juga punya peran sampai aku bisa sekolah. Rafa, ternyata mau kirim suratnya buat Rafa. Halo Rafa, apa kabar hari ini? Walaupun hampir setiap hari aku latihan akrobatik dan ingin mencoba banyak cabang olahraga lainnya, sekolah tetap sangat penting buatku. Aku juga ingin menjadi atlet yang pintar. Karena salah satu cita-citaku nanti adalah menjadi pelatih. Aku ingin bisa berbagi ilmu dan melatih adik-adik seperti yang dilakukan Kak Yoga kepada kami. Waalaikumsalam. Apa sih? Ibu, karena minta izin. Mau kemana? Karena ada kejuaraan nasional, Ibu. Jualan Kebetulan. apa ya? Tricking battle. Oh, tricking battle. Acil, kalau nanti ikutin lomba, ya ikuti dengan baik semuanya. Latihannya biar mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi jangan lupa juga belajarnya tetap ya, Iya, siap Ibu. biar nggak ketinggalan. Iya. Takut sana ada jam istirahat, baca-baca buku. Aku senang sekali bisa mendapatkan kesempatan ini. Ada jam-jam Aku janji akan memanfaatkan izin ini dengan sebaik-baiknya. ya, Siap. biar nggak ketinggalan juga pelajarannya. Semoga aku bisa belajar lebih banyak lagi dan juga terus berkembang menjadi lebih baik. Amin, makasih. Ya, Acil, Ibu doakan semoga sukses selalu ya. Iya, makasih Ibu. Sukses di pelajaran, Ya. sukses juga di Kegiatan. kegiatan. Makasih ya Ibu izinnya. Iya. Atas doa. dukungannya juga. Oke, sukses selalu. Makasih. Anak hebat. Mari Ibu pamit pulang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Sepulang sekolah, aku sering menyusul Kak Yoga. Biasanya, kami pergi ke beberapa sekolah untuk mengajarkan gerakan dasar akrobatik kepada adik-adik di sana. Di sini, aku sering membantu Kak Yoga. Kadang membantu memberi contoh gerakan. Kadang juga ikut mendampingi teman-teman yang sedang belajar. 1, 2, everyone line up. 3. Rasanya menyenangkan sekali bisa berbagi apa yang sudah aku pelajari. 6, 7 dots. 6, 7.
aku juga jadi belajar banyak hal baru. Bukan hanya tentang gerakan akrobatik, tapi juga tentang bagaimana mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Ternyata seperti ini ya rasanya jadi Kak Yoga. Mengajarkan gerakan kepada anak-anak yang mungkin masih baru dan bahkan belum punya kemampuan dasar akrobatik. Kadang mereka masih ragu-ragu. Tapi disitulah aku belajar bagaimana cara memberi semangat dan membantu mereka supaya berani mencoba. Aku senang sekali karena Kak Yoga selalu memberi aku kesempatan untuk mencoba banyak hal. Dari situ, aku merasa semakin percaya diri. Ayo, hurry. 1, wow. 2, wow. Kadang aku juga berpikir, aku tidak tahu akan menjadi seperti apa sekarang kalau dulu tidak bertemu dan dibimbing oleh Kak Yoga. Buatku, Kak Yoga bukan hanya seorang pelatih, tapi juga orang yang sudah banyak membantuku menemukan jalan dan mimpiku. Waduh. Ini gaya apa iki? Thank you for today. See you next week and let's go home. Thank you. Oke, Cil. Ya Kak. Thank you buat hari ini. Ya, sama-sama. Next kita mainkan lagi hari-hari lain. Jadi Cil, ini yang gerakan ini nih kemarin kan ada beberapa yang salah. Tapi untuk silver ini udah cukup oke. Jadi mungkin nanti tinggal diperbaikin. Memang sih kita kurang latihan ya. Kayaknya latihannya harus ditambah beberapa kali lipat baru bisa lebih bagus. Tapi oke lah. Di beberapa kesempatan, Kak Yoga juga sering mereview gerakanku. Biasanya setelah aku mengikuti kompetisi, dari situ Kak Yoga memberi banyak masukan supaya aku bisa tampil lebih baik lagi. Oke lah. Dari Kak Yoga, aku belajar bahwa menjadi atlet bukan hanya tentang berlatih keras, tapi juga terus belajar memperbaiki diri. Aku benar-benar terinspirasi oleh Kak Yoga karena dengan tulus ia membimbing aku dan juga teman-temanku di gang sempit untuk terus berkembang dan berani mengejar mimpi. Dari sebuah gang kecil yang sederhana, aku belajar banyak hal. Tentang keberanian untuk mencoba, tentang kerja keras untuk terus berlatih, dan tentang persahabatan yang selalu saling menguatkan. Di tempat inilah aku dan teman-temanku pertama kali belajar melompat, berputar, dan melakukan berbagai gerakan akrobatik. Mungkin tempat latihan kami tidak besar, tidak seperti studio olahraga yang lengkap dengan berbagai fasilitas. Tapi justru dari gang sempit inilah mimpi-mimpi kami mulai tumbuh. Aku juga sangat bersyukur bisa bertemu dengan Kak Yoga yang dengan sabar membimbing kami semua. Dari dia, aku belajar bahwa menjadi atlet bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang disiplin, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar. Semua pengalaman ini membuatku semakin yakin untuk terus mengejar cita-citaku. Karena aku percaya setiap anak punya kesempatan untuk meraih mimpi. Tidak peduli dari mana kita berasal,
bahkan dari sebuah gang sempit sekalipun. Kita tetap bisa melompat setinggi mungkin untuk meraih masa depan. Dan inilah ceritaku tentang mimpi besar yang tumbuh dari sebuah gang sempit.